Hai, perkenalkan nama saya Tesalonika Kalvaristika Fiar. Saya dari kelas 5 B6 Manajemen dengan NIM 1906-1102-287. Pada saat ini saya akan memaparkan apa yang menjadi tugas dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan topik Kondisi Perekonomian Indonesia saat ini. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 1 tahun 2021 mencapai 3.969,1 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.683,1 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 1 tahun 2021 terhadap triwulan 1 tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan yang terdalam sebesar 13,12%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PK garis datar LNPRT menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 4,53%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan 1 tahun 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,70% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,83%. Kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,97% dengan peranan sebesar 2,44%. Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 tahun 2021 mencatat pertumbuhan positif untuk pertama kali sejak merebaknya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 sebesar 7,07%. Kinerja tersebut melanjutkan perbaikan yang telah terjadi hingga triwulan 1 tahun 2021 dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak triwulan 4 tahun 2004. Pertumbuhan ini telah menyebabkan nilai PDB real pada triwulan 2 melampaui nilai PDB real pada triwulan 4 tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Perbaikan ekonomi ditopang oleh kinerja positif seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha. Kedepan, untuk mendorong perbaikan ekonomi, Bank Indonesia terus meningkatkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan instansi terkait, termasuk melalui koordinasi kebijakan moneter fiskal, kebijakan peningkatan ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan di tengah berlanjutnya akselerasi pelaksanaan vaksin dan penerapan protokol kesehatan. Dari sisi permintaan, perbaikan ekonomi pada triwulan 2 tahun 2021 terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Pada triwulan 2 tahun 2021, ekspor tumbuh sangat tinggi sebesar 31,78%, didukung oleh kenaikan permintaan negara mitra dagang utama. Konsumsi rumah tangga untuk pertama kalinya tercatat tumbuh positif sejak triwulan 2 tahun 2020 sebesar 5,93%, jauh membaik dari kinerja triwulan 1 tahun 2021. Dari sisi demand, komitmen pemerintah dalam PCPEN mendorong konsumsi pemerintah tumbuh mencapai 8,06%. Komitmen ini secara bersamaan telah berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar 5,93% dari konsumsi LNPRT yang tumbuh juga sebesar 4,12%. Pembentukan modal tetap bruto juga tetap tumbuh tinggi sebesar 7,54% seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian domestik yang mendorong kapasitas produksi dunia usaha. Membaiknya perekonomian global juga membuat ekspor tumbuh sangat tinggi sebesar 31,78%, disusul dengan impor yang tumbuh 31,22%. Dari sisi supply, seluruh sektor lapangan usaha mengalami perbaikan. Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 6,58%. Sektor utama lainnya juga tumbuh signifikan, antara lain sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 25,10% dan sektor akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh sebesar 21,58%. Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia telah mengalami perbaikan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional
mampu tumbuh tinggi diikuti oleh Pulau Kalimantan dan Sumatera, serta Bali dan Nusa Tenggara. Lebih lanjut, Pulau Sulawesi serta Maluku dan Papua juga tumbuh tinggi beriringan dengan kenaikan nilai ekspor yang terjadi, terutama karena tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan yang ada di luar negeri. Prospek perbaikan juga terlihat dari UMKM, tercermin dari peningkatan permintaan atas kredit usaha rakyat atau KUR hingga semester 1 tahun 2021, realisasi KUR pada periode Januari 2021 sampai dengan 2 Agustus tahun 2021 mencapai 148,8 triliun atau sudah mencapai 51,96% dari target terbaru di 2021 yang sebesar 285 triliun. Merebaknya varian Delta COVID-19 di awal triwulan 3 tahun 2021 menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung. Tantangan ini juga dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia. Sejak 1 Juli sampai dengan sekarang, rata-rata kasus aktif mencapai 462,647 kasus. Namun apabila bisa segera diturunkan kembali ke level 100 ribuan, maka mobilitas dan aktivitas masyarakat bisa segera bertahap dibuka mulai September tahun 2021. Kemudian, dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat, diharapkan ekonomi juga akan bisa terjaga di triwulan 4 tahun 2021. Pemerintah telah merespon peningkatan kasus aktif melalui pengetatan dalam kebijakan PPKM, sehingga diharapkan kasus aktif dan positivity rate dapat segera turun. Kebijakan PPKM juga telah efektif menurunkan mobilitas masyarakat, sehingga peningkatan kasus COVID-19 dapat ditekan. Penurunan mobilitas yang terjadi menyebabkan kontraksi terhadap belanja masyarakat. Terlihat dari indeks belanja yang melambat sejak Juni tahun 2021, perlambatan ini tidak sedalam seperti pada awal pandemi pada tahun 2020 dan diyakini hanya bersifat sementara. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal penanganan COVID-19 melalui intensifikasi vaksinasi dalam rangka melandaikan lonjakan kasus dan menurunkan angka kematian, dan sudah disiapkan 73 juta dosis di Agustus tahun 2021 ini. Pemerintah juga terus berkoordinasi secara lebih intensif dengan seluruh stakeholders terkait untuk mencapai herd immunity. Optimalisasi pemberlakuan PPKM juga mendukung efektivitas vaksinasi. Penerapan PPKM dilakukan berdasarkan klasifikasi risiko penyebaran di masing-masing wilayah, sehingga laju penambahan kasus lebih cepat ditekan dan risiko perlambatan laju ekonomi dapat diminimalisasi. Seluruh upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 diharapkan akan segera mengembalikan momentum pemulihan ekonomi, counter policy yang dilakukan pemerintah, serta tingkat adaptasi aktivitas masyarakat yang lebih tinggi akan menjaga pertumbuhan triwulan 3 tahun 2021 tidak turun terlalu diam. Kesimpulannya, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa para pemerintah tidak tinggal diam di saat ekonomi Indonesia mulai merosot diakibatkan adanya COVID-19. Mereka sebisa mungkin mempertahankan kestabilitasan ekonomi di Indonesia dengan berbagai cara. Salah satunya upaya mereka yaitu menyediakan bantuan-bantuan usaha bagi para UMKM dan masyarakat yang terkena dampak COVID-19 serta vaksinasi gratis dan lebih mengetatkan keamanan dengan mengadakan PPKM dengan tujuan agar menghentikan peredaran virus COVID-19 dan pastinya agar perekonomian Indonesia dapat berjalan dengan baik dan tentu agar masyarakat di dalamnya bisa sehat sentosa. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya.